Selamat sore, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Mari saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 65 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 65 ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Mazmur pasal 65 ayat 6. Mari kekasih Kristus kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan sore hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Tuhan tolong kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Apabila Injil yang sejati mengantar orang kepada anugerah Allah, maka Injil yang palsu akan mengagung-agungkan upaya manusia dalam memperoleh keselamatan. Kali lagi, kekasih Kristus, apabila Injil yang sejati mengantar orang kepada anugerah Allah, maka Injil yang palsu akan mengagung-agungkan upaya manusia dalam memperoleh keselamatan. Kekasih Kristus, bahwasanya manusia diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa oleh anugerah Allah dan bukan karena usahanya sendiri. Itulah yang menjadi inti dari berita Injil yang sejati. Sedangkan Injil yang palsu mengajar bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, sehingga mereka tidak memerlukan anugerah Allah. Kewaspadaan terhadap Injil yang palsu ini tidaklah boleh dipandang remeh, sebab Injil yang telah diputarbalikan itu dapat mengakibatkan kita berbalik dari Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kekasih Kristus, peringatan terhadap bahaya dari Injil yang palsu ini dikemukakan
di Galatia pasal 1. Di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang adanya dua Injil, yaitu Injil yang sejati dan Injil yang telah diputar balikan. Apabila Injil yang sejati, yaitu Injil Kristus mengungkapkan bahwa hanya karena kasih karunia atau anugerah kita diselamatkan. Maka Injil yang lain atau Injil yang palsu mengajar bahwa orang dapat diselamatkan karena melakukan peraturan-peraturan Taurat. Terhadap Injil yang seperti itu, kita harus bersikap waspada, sebab ia akan menyesatkan dan mengacaukan iman kita. Alhasil, bukannya membawa kita semakin dekat dengan Kristus, Injil yang palsu itu akan membujuk kita untuk meninggalkan Kristus. Kekasih Kristus sebenarnya sangat sederhana. Jika sebuah pengajaran yang datang untuk kita, pengajaran yang baru kita dengar, seharusnya kita tidak cepat-cepat untuk bisa menerimanya. Tetapi baiklah segala sesuatu kita kembali kepada Alkitab. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, bagaimana kita harus membangun hubungan yang intim dengan Injil Yesus Kristus. Saya sangat berharap sekali kekasih Kristus bahwa setiap pribadi kita harus bisa membangun mezbah doa dan membaca Alkitab setiap hari, sehingga kita tidak mudah digoncangkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tapi biarlah selalu kita berpatok kepada Injil Yesus Kristus. Sebab keselamatan yang Injil Yesus Kristus berikan adalah sebuah anugerah, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Biarlah setiap kita memahami hal ini dan mempertahankan hal yang benar yang datangnya dari Kristus di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik ya kasih Kristus, saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini, kepada Bapak Nasa, kepada Ibu Yeni Tera, ya, kepada Ibu Kawapeni, Pak Ronald, kepada Ibu Ros Wairata. Ya Tuhan memberkati semua yang hadir pada sore hari ini. Dan mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama berdoa di dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa dengan anugerah-Mu, Engkau menyelamatkan diri kami dari hidup yang penuh dengan dosa dan memerdekakan diri kami dari hukuman dosa. Semua itu bukan karena kami orang yang baik dan yang melakukan kebaikan, tetapi karena anugerah-Mu yang mulia. Tuhan, tolonglah diri kami untuk senantiasa bersikap waspada terhadap Injil lain yang akan menyeret diri kami untuk berbalik daripada-Mu, dan beranggapan bahwa kami dapat menyelamatkan diri kami sendiri dengan amal dan ibadah kami. Tolonglah diri kami agar di dalam kerendahan hati kami hidup berbuat baik sebagai ucapan syukur kami kepada anugerah-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk meneladani jejak-Mu, yaitu dengan tidak hidup hanya memikirkan diri kami sendiri, namun hidup menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Sebab hanya dengan demikian, barulah hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah diri kami di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu, agar apapun yang kami lakukan menjadi berhasil serta berkenan di hati-Mu. Ubahlah hati kami agar semakin bertambah serupa dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas anugerah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku
yang hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Yeni Tera, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan, hamba mohon kasih-Mu, anugerah-Mu itu tetap hidup di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Biarlah anugerah yang telah mereka peroleh ya Tuhan tidak berhenti pada diri mereka, tetapi biarlah anugerah yang telah mereka peroleh secara cuma-cuma itu mereka juga mau berbagi kepada dunia, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan berkati mereka. Biarlah kuasa otoritas-Mu turun atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati mereka semuanya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Sehingga lewat kesehatan ini mereka boleh bersyukur selalu kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam pribadi mereka. Tuhan campur tangan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan Tuhan nyatakan kekuatan-Mu. Jikalau hari ini mereka butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan siapkan yang terbaik kepada mereka. Dan Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan dimanapun mereka berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ada di antara mereka yang sakit atau saudara-saudara kami yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus menjamah mereka, oleh bilur-bilur Yesus menjamah mereka, dan kesembuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan si jahat yang mengganggu mereka, hamba ikat dan patahkan, hamba putus dan hamba tengking keluar dari setiap kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berikan kebebasan, Roh Kudus berikan kemerdekaan kepada hamba-hamba-Mu ini untuk tetap menyatakan kuasa dan kasih-Mu dimanapun mereka berada ya Allah. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Mengucap syukur juga untuk Pak Christian Patiran. Tuhan memberkati pekerjaannya, pelayanannya, spesial selaku dosen. Tuhan terus memberkati dengan hikmat yang luar biasa, sehingga dia boleh mendidik anak-anak kami, spesial bagi semua orang-orang yang ada di tanah Papua ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan selalu di tanah Papua ini. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa mohon kasih-Mu turun untuk setiap keluarga hamba, keluarga besar hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Hamba mohon kasih-Mu turun melimpah-limpah untuk setiap orang yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, keluarga, lepas keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Tuhan jaga anak cucu mereka. Jauhkan mereka dari semua bahaya dan bencana. Jauhkan mereka dari semua sakit penyakit. Jauhkan mereka dari setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat. Dan biarlah perlindungan tangan kasih Tuhan selalu nyata bagi anak cucu kami semuanya. Tuhan lindungi dan pelihara. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati semua pendidikan daripada anak cucu kami juga. Buat mereka berhasil. Secara khusus pada hari-hari ini mereka belajar dengan sistem online. Biar Tuhan mampukan mereka untuk boleh mengikuti pelajaran dengan online dengan baik. Dan juga Tuhan beri kekuatan kemampuan bagi orang tua yang mendidik, yang membimbing mereka supaya dapat mengerjakan soal-soal, dapat menjelaskan soal-soal juga dengan baik kepada anak cucu kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hamba mohon perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan-Mu turun untuk tanah Papua, untuk kota Manokwari ini. Di dalam musim-musim pilkada, Tuhan tolong agar segala sesuatu yang akan dikerjakan di dalam pilkada semuanya boleh berjalan dengan damai, dan kasih Tuhan menjadi pegangan bagi semua orang yang ada di tanah Papua ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore
dalam waktu yang sama. Terima kasih juga untuk Pak Sony Om yang hadir. Tuhan memberkati. Baik, sampai besok sore kita ketemu. Tetap andalkan Tuhan. Ingat, tetap andalkan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita jangan dibohongi oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Ingat, hanya ada satu Injil Kristus yang benar. Yesus yang telah mati bagi kita. Dia yang menebus saudara dan saya. Keselamatan yang kekal hanya datang dari Yesus Kristus. Shalom, tetap semangat. Andalkan Yesus selalu dalam hidup kita. Semangat, salam MDC.